Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawab satu pertanyaan yang dialamatkan kepada saya di link Tanya Dokter Paran yang bertanya gini, Dok, saya mengalami fisura ani, terus ada tonjolan kulit di luarnya. Apakah tonjolan kulit di luar itu harus dihilangkan? Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, silahkan teman-teman yang bertanya kepada saya tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawabnya dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Kembali kepada pertanyaan tadi itu, Dok, saya punya fisura ani, kemudian ada tonjolan kulit di luar. Apa perlu dibuang itu? Ya, ada dua hal yang harus kita jawab dulu. Apakah fisura aninya masih aktif? Masih aktif itu dalam arti kalau kita BAB masih nyeri, artinya luka di fisura aninya itu belum sembuh. Kalau belum sembuh, maka kalau hanya membuang benjolannya saja ya tidak akan menyembuhkan fisura aninya. Maka harus dilakukan yang namanya operasi untuk fisura ani, sekaligus membuang benjolan yang di luar itu. Jelas ya? Kalau fisura aninya belum sembuh, dalam arti setiap BAB itu nyeri atau setiap kita menggerakkan anus kita itu nyeri, itu berarti fisura aninya masih aktif, belum sembuh. Ya, maka harus dilakukan tindakan operasi untuk fisura ani yang terdiri dari eksisi atau visurektomi, kemudian dilakukan laterointernal sphincterotomy, ya. Sehingga harapannya luka baru yang ada di fisuranya akan sembuh dengan sendirinya karena tidak ikut bergerak mengikuti gerakan dari otot klep dalam tadi yang sudah dipotong. Dan kulitnya sudah dibuang dan nanti akan rapat sembuh dengan mulus lagi, kulitnya tidak ada. Itu untuk fisura ani yang masih aktif. Nah, sekarang kalau tonjolan kulit atau skin tag itu masih ada sementara fisura aninya sudah sembuh, ya, kita tahu yang namanya fisura ani itu sebagian besar akan sembuh kalau kita mengalami kemudian BAB-nya dibuat lunak, ya. Maka dalam 2 bulan biasanya dia akan sembuh dengan sendirinya. Kebanyakan ya, tetapi ada sebagian kecil yang tidak sembuh karena kita selalu BAB keras, sehingga dia akan robek lagi, sembuh lagi, robek lagi, sembuh lagi, robek lagi, sembuh lagi, dan seterusnya sampai akhirnya tidak sembuh. Mengapa? Karena celah antara tepi lukanya itu tidak ketemu, kemudian justru menempel di otot klep dalam, sehingga tidak akan sembuh. Nah, tindakan pada yang tidak sembuh ini yang tadi itu harus dilakukan operasi untuk fisura ani. Nah, sekarang yang kalau kemudian dia sembuh, kemudian meninggalkan tonjolan kulit, itu tidak apa-apa. Apakah kulitnya harus dibuang? Tidak harus, ya. Saya banyak menemukan pasien-pasien anak-anak ya dan remaja yang dibawa oleh orang tuanya untuk periksa kepada saya. Dok, ini wasir apa? Bukan, ini skin tag akibat dari fisura ani zaman dulu ya, waktu anak-anak masih susah makan serat sehingga BAB-nya keras. Ya itu dibiarkan saja. Kalau tidak ada gejala dibiarkan saja, ya. Tetapi kalau untuk anak-anak kita yang akan tes kedinasan ya memang harus dibuang ya. Itu simpel sekali karena itu hanya membuang kulit nonjol saja atau skin tag saja ya. Dengan elektrokautery atau dengan laser itu 5 menit selesai ya. Dan kemudian dalam 2 minggu dia akan sembuh, 2-3 minggu akan sembuh dengan sempurna. Untuk tes kedinasan ya. Nah, kebanyakan yang saya temui itu bukan basir luar pada anak-anak ini, anak-anak remaja kita. Kebanyakan bekas dari fisura ani yang waktu dia masih kecil, kemudian ada tonjolan kulit. Dan ini kalau tes kedinasan ya pasti digugurkan ya, didiskualifikasi karena ya dianggap basir, padahal itu hanya skin tag biasa dan penanganannya sangat gampang. Disuntik obat bius, dilakukan elektrokauterisasi atau di laser, 5 menit selesai, 2-3 minggu akan sembuh dengan baik ya, dan boleh mengikuti tes kedinasan. Jelas ya? Jadi kulitnya perlu dibuang atau tidak tergantung. Kalau dia masih aktif ya harus lakukan operasi fisura ani yang lengkap, termasuk membuang benjolannya dan juga memotong otot klep dalamnya. Tapi kalau dia sembuh, tidak ada kepentingan yang lain, dibiarin saja ya. Kita tahu ada tonjolan kulit tapi tidak bahaya. Tetapi kalau mau tes kedinasan ya mesti harus dibuang.
Kira-kira itu jawaban saya. Silahkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawabnya dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.